pukul 6 waktu Indonesia Barat. Hasil monitoring Pemko Padang ke lokasi sekolah sangat patuh. Konfirmasi RRI melalui saluran telepon Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang. Yang tidak mengizinkan anak untuk mengikuti pembelajaran tatap muka, maka sistem pembelajaran dipakai saat ini dalam penanaman 1000 pohon tersebut menyikapi kondisi daerah aliran sungai di Sumatera Barat. Untuk bisa optimal dalam pengembangannya, dibutuhkan ketersediaan berbagai sarana prasarana, sebut saja transportasi yang memudahkan pergerakan wisatawan. Sesuai aturan prosedur pengisian jabatan wakil wali kota Padang yang kosong akan diisi melalui proses pemilihan di DPRD Padang. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Seperti itu, kita sudah himbau, bahkan dari tingkat kelurahan kongsi COVID sudah jalan. Bagaimana lagi kalau memang itu yang nampak di pantauan data ini, bagaimana kita masing-masing menjaga masyarakat itu menjaga dirinya. Berbeda hanya mungkin intensitas pelayanan bagi keluarga narapidana yang ingin mengirim ya, menitip makanan, itu masih kita beri pelayanan. Nah itu kita dapat bantuan kemarin 2 dari SPH. Juga tadi saya dapat kabar dari Pak Rustian di BNPB, malam ini akan datang lagi 5 ventilator yang infak. Disiarkan dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 12, berbagai informasi mengisi Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Padang, di antaranya Rumah Sakit Umum Pusat RSUP Dr. M. Jamil Padang akan mendapatkan alat bantu pernafasan atau ventilator untuk penanganan pasien COVID-19 dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB. Informasi selengkapnya disampaikan Melati Oktawina. Nah itu kita dapat bantuan kemarin 2 dari SPH. Juga tadi saya dapat kabar dari Pak Rustian di BNPB, malam ini akan datang lagi 5 ventilator yang infak. Direktur Umum SDM dan Pendidikan RSUP Dr. M. Jamil Padang, Dovi Janas mengatakan, hari ini direncanakan akan datang tambahan 5 unit ventilator bantuan dari BNPB. Bantuan dimaksud diberikan untuk penanganan COVID-19 bagi pasien kategori berat. Kepada RRI di Padang kemarin Dr. Dovi menyampaikan, selain dari BNPB, RSUP Dr. M. Jamil Padang juga telah mendapatkan bantuan ventilator dari Semen Padang Hospital sebanyak 2 unit pada beberapa hari lalu. Dengan adanya bantuan tersebut, jumlah ventilator di RSUP Dr. M. Jamil Padang menjadi 21 unit. Namun sebanyak 13 ventilator telah digunakan untuk merawat pasien positif COVID-19. Dr. Dovi mengatakan, bertambahnya ventilator yang dimiliki juga menyebabkan kebutuhan tenaga ahli untuk mengoperasionalkan ventilator meningkat. Setidaknya, untuk 1 ventilator dibutuhkan 5 tenaga ahli yang sudah terlatih untuk mengoperasikannya. Untuk itu, pihaknya juga berharap agar pemerintah daerah segera mencarikan tambahan tenaga ahli pengoperasian ventilator. Ya tentu untuk layanan kita takutkan itu kan karena rumah sakit rujukan tentu perlu ventilator yang multipurpose pada orang-orang yang dengan gejala COVID yang berat, ventilator yang invasif namanya. Nah itu kita dapat bantuan kemarin 2 dari SPH. Juga tadi saya dapat kabar dari Pak Rustian di BNPB, malam ini akan datang lagi 5 ventilator yang invasif. Kita tentu menjadi tambahan alat yang kita butuhkan. Sehubungan dengan alat yang dibutuhkan tentu ada hal-hal sarana prasarana yang lain, misalnya SDM. Agak sedikit perlu support lah. Tapi dengan bertambahnya alat tentu SDM juga bertambah. Minimal 1 alat ventilator itu menambah tenaga minimal 5 orang. Direktur Umum SDM dan Pendidikan RSUP Dr. M. Jamil Padang, Dovi Janas berharap agar prediksi lonjakan kasus COVID-19 pasca Lebaran tidak terjadi. Sebab kondisi rumah sakit penanganan COVID-19 di Sumatera Barat rata-rata sudah hampir penuh dengan pasien COVID-19.